Semua individu di dunia ini tentunya ingin diakui keberadaannya, yaitu disukai dan diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang yang ditemuinya. Tidak sedikit orang rela merendahkan dirinya dan berpura-pura menjadi orang lain, bahkan rela berbohong agar bisa diterima oleh kelompok tertentu. Hal-hal seperti ini sebenarnya cukup lumrah terjadi di sekitar kita, dan orang yang melakukannya tentu sangat tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah dan kebohongannya pasti akan terbongkar suatu saat nanti. Namun sayangnya, keinginan untuk diterima terkadang sangat tinggi hingga membuat seseorang kehilangan akal sehat. Padahal kenyataannya, sebaik apapun kita kepada semua orang, di luar sana akan selalu ada orang yang tidak suka kepada kita. Memang pahit, namun itulah kenyataan yang harus diterima dengan lapang. Sebelum kita menemui orang-orang seperti ini, alangkah baiknya kita lebih dulu melakukan introspeksi diri. Berikut ini 5 sikap yang bisa membuat orang lain tidak suka kepada diri kita. Yang pertama, tidak tahu berterima kasih. Dalam hidup yang kita jalani, tentu tidak selalu mudah dan menyenangkan. Layaknya roda yang sedang berputar, ada waktunya hidup kita naik ke titik tertinggi, dan ada waktunya juga hidup ini akan membawa kita pada titik terendah. Aturan ini sangat berlaku untuk semua orang. Tidak peduli seberapa kaya, terkenal, dan sempurnanya kita pasti akan merasakan hidup pada titik terendah. Dan ketika itu terjadi, kita tentu akan membutuhkan banyak orang, terutama orang-orang terdekat kita. Namun sayangnya, tidak semua orang layak mendapatkan bantuan. Bukan karena mereka tidak membutuhkannya, akan tetapi mereka tidak tahu cara berterima kasih. Beberapa orang hanya datang ketika mereka butuh dan pergi begitu saja setelah urusannya selesai. Apabila di antara kita mempunyai sikap seperti ini, maka kita harus tahu bahwa sikap ini sangat tidak baik. Sekali dua kali mungkin orang akan memaklumi. Namun jika setiap masalah kita selesai, kita langsung berubah sikap, maka orang yang membantu tentu akan berpikir dan tidak akan membantu lagi. Lalu yang lebih parahnya, sikap tidak tahu berterima kasih ini pasti mengundang kebencian, entah dari orang lain atau dari orang-orang terdekat kita. Yang kedua, keras kepala dan selalu merasa benar. Kita dilahirkan dengan 2 telinga dan 1 mulut yang seharusnya membuat kita bisa mendengar lebih banyak ketimbang berbicara. Namun masalahnya, orang yang mempunyai sifat keras kepala tidak akan mengerti banyak tentang hal ini. Mereka cenderung enggan mendengarkan saran dari orang lain, apalagi mengikuti sarannya. Mereka lebih suka mendengarkan dan mengikuti diri sendiri ketimbang orang lain. Hal ini dia lakukan bukan karena dia tidak percaya, namun karena dia merasa bahwa dia lebih mampu, lebih pintar, dan lebih kuat dari orang lain. Menurutnya, orang lain akan selalu salah dan dia selalu benar. Dia ingin didengar tapi enggan mendengarkan. Orang dengan tipe ini cenderung egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Meski sifat ini tidak sampai menimbulkan rasa benci, namun sikap ini cukup ampuh dan membuat kamu kehilangan banyak teman. Yang ketiga, hobi mengeluh. Tidak ada undang-undang yang melarang kita untuk mengeluh. Bagaimanapun kita ini manusia yang biasa, yang tentu
pasti akan merasakan lelah ketika masalah datang, terutama jika masalah itu terlalu berat untuk dihadapi. Kita tentu saja boleh mengeluh. Bukan hanya mengeluh, kamu bahkan boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Namun hanya karena mengeluh itu gratis, bukan berarti kamu harus melakukannya setiap saat. Mengeluh hanya akan membuat kamu yang lagi pusing menjadi semakin terpuruk. Di sisi lain, kebiasaan itu akan membuat orang lain merasa lelah dengan semua keluhan kamu. Terakhir dan yang paling penting, keluhan juga tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu mau masalahmu selesai, maka segeralah selesaikan. Yang keempat, suka memotong pembicaraan. Kamu mungkin punya pengetahuan yang luas, namun kamu juga harus tahu kalau semua hal ada waktunya. Ada waktu di mana kamu boleh bicara, namun ketika orang lain sedang berbicara, maka cobalah untuk diam. Memotong pembicaraan orang lain adalah hal yang sangat tidak sopan, terutama jika itu dilakukan saat kamu sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari usiamu. Lebih dari itu, kamu akan meninggalkan kesan bahwa kamu tidak menghargai sama sekali lawan bicaramu. Sekali dua kali, orang mungkin akan maklum, namun jika kebiasaan ini dibiarkan, lama-kelamaan orang akan kapok untuk ngobrol lagi dengan dirimu. Yang kelima, suka bersikap berlebihan. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan jika itu hal yang baik sekalipun, aturan yang sama juga berlaku dalam sikap, perkataan, maupun perilaku. Bersikap berlebihan akan membuat orang lain merasa jengah dan terganggu. Lebih parahnya lagi, orang akan melabeli kamu sebagai sosok yang suka mencari perhatian. Tidak ingin dicap begitu, bersikap wajarlah dan jangan berlebihan. Kesimpulan dari poin-poin di atas adalah jangan lupa berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, terutama orang-orang yang ikhlas membantu kita. Jangan keras kepala dan selalu merasa benar, karena itu sikap yang tidak baik. Jangan selalu mengeluh, bersyukurlah dengan apa yang telah kamu terima. Apalagi suka memotong pembicaraan orang lain, terlebih orang yang lebih tua dari kita. Berkata, bersikap, dan berperilaku berlebihan akan membuat orang lain melabeli kamu sebagai sosok yang suka mencari perhatian. Semoga kita tetap berlaku baik, bersikap baik kepada orang-orang sekitar kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.